أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وافتح لنا فتوح العارفين بك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam satu majelis ilmu, majelis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak memperoleh syafaat pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, fi yaum yani sayyidul ayyam, pada hari penghulu daripada hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali majelis ilmu ini, dua hal yang ingin saya sampaikan dan menjadi pengingat kita bersama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mari kembali kita luruskan niat kita duduk hadir berthalabul ilm lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul pasang niat kita betul-betul niatkan bahwa kita sedang menjadi thalabul ilm, seorang penuntut ilmu. Maka sesungguhnya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muta'allimun kaslan, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu kaslan. Kaslan yakni ghairu mujtahid, dia malas atau tidak bersungguh-sungguh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu 'indallah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan siapa? Min sab'i mi'atin 'abidin mujtahid, daripada 700 abidin mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu dengan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya lebih mulia lagi menuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang keluar man kharaja fi talabil ilm, dia keluar dalam keadaan menuntut ilmu, maka sampai nanti dia kembali hatta yarji'a huwa fi sabilillah, orang itu berada di jalan Allah. Maka hari ini kita niatkan, kita datang dari rumah, di samping kita salat berjamaah, salat subuh, kita berniat menuntut ilmu karena Allah. Kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita kembali ke rumah. Itu hal yang pertama.
Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengingat nasihat Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Pada bait syair yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu seperti hewan buruan yang buas. Wal kitabatu qayyiduhu, dan menulis adalah ikatannya. Jadi bagi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang rutin dalam mengikuti kajian, paling tidak mulailah dibiasakan untuk membawa buku kecil dan pena dan pensil untuk mencatat hal-hal yang disampaikan di dalam majelis ilmu. Karena menuntut ilmu itu seperti hewan buruan yang ketika kita sudah dapat tidak kita ikat dengan tulisan, maka nanti dia akan kabur, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bermajelis ilmu, dapat 1, 2, 1 minggu kita ingat, kita bisa amalkan. Tapi nanti bagaimana dengan selanjutnya? Kenapa? Karena kita tidak berupaya untuk mengikatnya. Itu 2 hal poin yang saya sampaikan pada pertemuan kita dalam majelis ilmu ini. 20 sampai 30 menit ke depan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan majelis kita hari ini insyaallah pada setiap Jumat di pekan pertama dalam setiap bulannya, insyaallah kita akan membahas tentang akidah wa tauhid. Tetapi hari ini insyaallah untuk mengawali itu kita ingin mengajak kepada jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui al-khauf war raja, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita tidak begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah musibah, sebuah bencana yang besar bagi kita orang-orang yang menganggap dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadir orang-orang yang hanya beriman fil lisan, di lisannya saja, tetapi di hatinya belum, apalagi di tingkah lakunya, apalagi di amal sehari-harinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu panjang, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara jalan yang banyak itu adalah dengan bertalabul ilm. Kita menuntut ilmu, kita berupaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengenal Allah saja belum? Mustahil rasanya percaya, berharap, menyerahkan sesuatu hal kepada orang yang belum kita percayai. Begitu juga hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk upaya yang paling utama. Maka pada pembahasan al-khauf, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengumpulkan ihsanan wa khaufan, perbuatan baiknya, amal baiknya, melakukan kebaikan, dan di satu sisi dia juga wa khaufan, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang munafik itu, kata Imam Hasan Al-Basri, wa innal munafiqa
jama'a isa'atan wa amna. Orang-orang munafik itu sebaliknya, dia melakukan keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, wa amna, merasa aman, tak ada rasa takutnya. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan ya'malu wa yaqul la'alli anju. Orang-orang yang beriman itu dia mengawali paginya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun di pagi hari yang tertanam, yang terpatri pada dirinya al-khauf ilallah, takut kepada Allah. Lalu kemudian wala yamsi illa khaifan, dan tidaklah berlalu pada hari itu kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'malu wa yaqul, dia beribadah, dia beramal, lalu kemudian dia berkata kepada dirinya, la'alli anju, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang munafik itu yatrukul amal wa yaqul, dia tinggalkan amal-amal kebaikan, kemudian dia mengatakan sawadun nas kasirun wa sawfa yughfirulah. Sawadun nas kasirun wa sawfa yughfirulih. Manusia yang sepertiku ini banyak, dia berlindung di banyak amalan manusia. Itu mereka nggak sholat, mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan maksiat, aman-aman saja. Ya aku juga begitu nanti, Allah akan ampunkan. Nah ini cirinya orang-orang yang munafik. Dia merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini derajatnya di bawah Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri hadis qudsi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tolong diingat, dibawa sampai di rumah, dicatat. Hadis qudsi ini salah satu cirinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini tidak ada di Al-Qur'an. Hadis qudsi ini tidak bisa dibawa untuk salat. Membaca hadis qudsi ini tidak seperti membaca Al-Qur'an yang harus kita suci. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi? Wa azzani wa jalali la ajma'u ala 'abdi khaufaini wala amnaini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, wa azzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatanku, demi keazimanku, la ajma'u ala 'abdi khaufaini wala amnaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak mengumpulkan kepada hambaku khaufaini, dua rasa takut. Jadi mustahil Allah tidak menjadikan pada seseorang hamba itu dua rasa takut pada dirinya. Wala amnaini, dan tidak pula dijadikan pada seorang hamba itu dua rasa aman. Maksudnya bagaimana? Fa iza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau ada hamba-hambaku yang ada rasa takut di dalam dirinya, fa iza khafani fid dunya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Orang-orang yang merasa takut kepada Allah di dunia, maka amantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberikan kepada dirinya rasa aman di hari kiamat. Lalu kemudian wa iza amniya fid dunya
akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau ada hamba-hambaku yang merasa aman di dunia, tenang-tenang saja dia di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadikannya takut fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, hadis qudsi ini menjelaskan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dia tidak akan melakukan maksiat karena dia takut kepada Allah. Orang-orang yang takut di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga amalan-amalan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk keharaman dia jaga dirinya agar dia tidak terjerumus kepada keharaman tersebut. Maka orang-orang yang di awal paginya, di hari-harinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya rasa aman di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang-orang yang merasa aman saja di dunia, aman saat meninggalkan ibadah salat, aman saat melakukan maksiat, aman saat melakukan riba, aman saat melakukan penipuan, aman saat melakukan pencurian, aman saat melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, maka Allah akan jadikan dirinya khauf, yakni rasa takut fi yaumil qiyamah. Secara ringan kalau kita pahami jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya membawa diri kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rasa takutnya kita kepada makhluk. Syekhna, guru kami pernah mempermisalkan, kalau kita takut kepada makhluk, maka kita akan lari bersembunyi menjauh dari yang kita takuti. Berbeda dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengejar Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mencari perhatian kepada Allah agar Allah melihat dan memperhatikan kita. Itu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, semakin dia tegakkan kebaikan-kebaikan, semakin dia lakukan kewajiban, semakin dia mencuri dan mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karramallahu wajhah ketika ditanya tentang hakikat takwa, apa itu takwa ya Ali bin Abi Thalib? Wahai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, apa itu takwa? Maka Imam Ali menjawab, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil. Takwa itu adalah rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, man khafa Allah azza wa jal akhafa Allah minhu kulla syai', wa man lam yakhif Allah khafa min kulli syai'. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Orang yang hanya takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu yang selain Allah takut kepadanya. Sebaliknya jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man lam yakhif Allah, dan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dirinya takut kepada segala sesuatu. Takut akan kefakiran, takut dengan rezeki yang tidak kunjung datang, takut dengan segala sesuatu yang godaan syaitan kepadanya. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ba'du syayakhi, sebahagian syuyukh, sebahagian ulama,
wa qad turiha lis-sab'i liya'kula falam yu'dhan fi ayyi shay'in kunta tatafakkar hina turihatu lis-sab'? Qala fi hukmi suris siba' minal 'alam. Ada seorang ulama yang dia dikurung, dicampakkan ke dalam sebuah kandang, lalu kemudian dalam kandang itu dilepaskan juga seekor binatang buas yang memang diatur untuk memangsa syekh tersebut. Lalu kemudian apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, binatang buas yang seharusnya memakan syekh tadi, yang seharusnya secara fitrahnya memakan sesuatu yang berada di hadapannya, itu tidak memakan syekh tersebut. Ketika ditanya, kunta tatafakkaru hina turihat lis-sab', apa yang kamu pikirkan ketika engkau berada dengan binatang buas tersebut sehingga dia tidak memakanmu, sehingga dia takut kepadamu? Apa dia yang katakan? Maka syekh tersebut mengatakan, hukmi su'is sab'i minal 'ilm. Aku berpikir tentang najis yang terdapat dalam liurnya. Ini nanti kalau terkena kepada tubuhku, najisnya bagaimana? Allahu Akbar. Dia tidak takut dengan hayawan tersebut. Ini dia menunjukkan betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir tentang hukum najis dari liur hewan buas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan kepada hewan yang berada di hadapannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Qurtubi mengatakan, man istaha minallahi ta'ala mimma yasna'u istahallahu an su'alihi yaumal qiyamah wa lam yajma' alaihi hayaini kama lam yajma' alaihi khawfaini. Kata Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang merasa malu, orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diperbuatnya, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ada orang-orang yang malu untuk melakukan maksiat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan maksiat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka Allah enggan untuk menghukumnya. Allah pun malu untuk menghukumnya. Dan Allah tidak menghimpun bagi seseorang tersebut dua rasa malu. Sebagaimana Allah tidak menghimpun bagi seseorang tersebut dua rasa takut. Tidak mungkin ada seorang hamba yang dia takut untuk melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia juga takut kepada Allah di yaumil qiyamah. Tidak mungkin. Maka ini banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 38, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, orang-orang yang beramal sesuai dengan petunjukku, maka mereka itu niscaya tidak akan merasa takut. Fala khauf. Nanti fi yaumil qiyamah, orang-orang yang beramal sesuai dengan petunjuk Allah di hari akhirat tidak merasa takut, merasa aman. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tadi, kalau ada seorang hamba yang takut di dunia, aman di akhirat. Kalau ada seorang hamba yang merasa aman di dunia ini, maka nanti dia akan takut fi yaumil qiyamah, takut dengan siksa Allah, takut dengan segala azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata juga sebahagian ulama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, rasa takut itu ada dua macam. Rasa takut yang pertama adalah rasa takut orang awam. Rasa takut secara zahir. Rasa takut seperti apa? Rasa takut dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada level orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, biasanya rasa takutnya tidak seperti ini. Rasa takut orang-orang awam itu adalah rasa takut akan neraka, rasa takut akan azab Allah,
rasa takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau aku meninggalkan salat, aku akan disiksa oleh Allah, aku akan diazab oleh Allah. Takut secara zahir, takut dengan yang nampak, takut dengan yang telah disebutkan. Sementara rasa takutnya orang-orang yang telah mengenal Allah, rasa takutnya orang-orang yang dekat kepada Allah, maka rasa takut mereka adalah rasa takut dengan kehebatan Allah, rasa takut dengan kewibawaan Allah, rasa takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan zahirnya yang takut, tetapi hatinya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi memikirkan dengan siksanya Allah, dia tidak lagi memikirkan dengan azabnya Allah, tetapi dia takut dengan keesaan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah. Dia malu kalau dia melakukan maksiat, kalau dia melakukan keburukan, kalau dia melakukan keharaman yang telah ditentukan oleh Allah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan rasa takut dari hati seorang hamba, perlulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita takut dengan keagungan Allah? Bagaimana kita takut dengan keesaan Allah? Kalau kita mengenal Allah saja masih setengah-setengah, kalau kita mengenal Allah saja masih separuh-separuh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbeda rasa takutnya kita manusia dengan rasa takutnya para anbiya, dengan rasa takutnya para sahabat, dengan rasa takutnya para tabi'in. Maka hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lisankan di dalam bibir kita, tanamkan di dalam hati kita bahwa Allahu ma'i, Allahu nazari, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Maka ketika tertanam, terpatri di dalam diri kita, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak mungkin kemaksiatan akan kita lakukan. Ketika kita ingin berzina, Allahu ma'i, ada Allah bersamaku. Ketika kita ingin mencuri, Allahu nazari, Allah melihatku. Ketika kita ingin menipu, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Maka kemanapun Allah yang berada di dalam diri kita, setiap hembusan nafas kita, setiap tarikan nafas kita, itu ada Allah. Kita lisankan Allah, Allah, Allah. Maka ini adalah cara yang pertama untuk kita mengenal Allah. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana akidah yang sebenarnya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman-pemahaman yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita, menjaga syekh kita, menjaga guru-guru kita, memberikan mereka kelapangan rezeki, kelapangan waktu untuk dapat belajar kembali, untuk dapat terus menuntut ilmu, lalu kemudian intisarinya dapat diberikan, dicurahkan kepada kita orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang ingin terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah untuk menuntut ilmu. Jazakumullahu khairul jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.